Kita nanti akan coba kesempatan kepada pakar mikro ekspresi, Mas Kirdi, tapi kita coba dengarkan kembali pernyataan Presiden Jokowi secara utuh soal banyaknya drama dan sinetron politik jelang pemilu berikut ini. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Ya baik, kita ke Mas Kirdi, pakar mikro ekspresi. Kalau Mas Kirdi sendiri melihat pernyataan Presiden Joko Widodo ini arahnya kemana nih Mas Kirdi? Ya arahnya cukup jelas ya menurut Tujuannya? saya ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengungkapkan sebuah kata-kata yang kemudian sekali lagi disebutkan tadi bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat paham bahwa dirinya bisa menjadi sentrum dan jadi perhatian masyarakat. Bayangkan dalam konteks seperti itu, kemudian meluncurkan sebuah istilah yang cukup populer. Drakor itu kan populer. Kurang populer apa coba? Orang bisa streaming dari malam sampai pagi, rela ngantuk-ngantuk kerja gitu. Nah, artinya apa? Begitu itu sudah di-state oleh satu tokoh, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, artinya begitu dia tunjuk ke arah luar, artinya bahwa Pak Jokowi sebetulnya bukan berdrama, yang drama pihak lain. Itu cukup jelas, maksud saya kalau kita sebut sebagai subtle influence message, itu adalah bahasa teknik komunikasi bawah sadar untuk mempengaruhi orang bahwa yang berdrama itu di luar saya, sesederhananya kayak gitu. Pihak lainnya siapa, Mas? Nah kalau pihak lainnya siapa, bisa macam-macam nih. Kalau intinya kan Pak Jokowi mau buang badan kira-kira gitulah kan. Ke PDIP atau mungkin secara umum ini tujuannya? Gini. Kalau kita bilang bahwa si A atau si B, si C tanpa data kan kita nggak bisa bilang gitu. Tetapi kalau kita analisa simpelnya aja deh. Hubungan yang paling dekat Pak Jokowi memang dengan PDIP. Nggak mungkin Pak Jokowi dengan Pak Anies gitu atau dengan Caimin gitu. Misalnya kemudian dibilang berdrama, baper segala macam. Yang mungkin baper adalah antara Pak Jokowi dengan PDIP-nya. Antara itu aja udah kita ngelihatnya. Oke, Bang Apul, apakah Prabowo ikut memainkan drama tersebut? Bang Apul, karena ada Gibran di sana, ada Kaisang juga mendukung Prabowo Gibran, ada pula Bobi Nasution yang terbaru, Bang Apul. Wah, Pak Prabowo itu nggak pintar main drama, dia apa adanya. Nggak ada drama di Pak Prabowo. Saya pikir begitu. Ya, artinya begini, sebenarnya yang disampaikan Pak Jokowi itu kan sederhana saja sebenarnya. Kalau hari ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kali hari ini kita bertanding, besok juga kita bersanding kok. Gitu loh. Jadi kalau tadi Mas Kurdi bilang dia menyampaikan apa yang dia mau menyampaikan kepada pihak lain. Entah itu pihak siapa kan kita nggak tahu. Siapa yang merasa tersinggung, buat apa juga gitu loh. Soal tidak beretika, soal moral, soal macam di politisi. Sekarang pertanyaannya apa parameter etika dan moralitas itu gitu loh. Jangan pula karena ketakutan popularitasnya kan anjlok karena figur itu yang kemudian dimaknai sebagai macam-macam kan begitu gitu. Biasa aja kok nanggawinya. Tidak Pak Prabowo terlibat dalam drama nggak ada itu. Popularitas siapa ya? Yang anjlok popularitas siapa? Ya bisa saja siapa aja yang selama ini didukung beliau kan gitu. Baik. Pak Prabowo sendiri juga kan selama ini 2 kali jelas dia ngakuin saya 2 kali kalah Pak. Baik. Jadi tidak ada drama-drama di situ, pernyataannya lugas. Berarti Bang Apul melihat ini posisi Jokowi ini posisi netral saat memberikan pernyataan sindiran tersebut atau posisi membela pasangan Saya Prabowo Gibran? maknain pernyataannya hanya mau mengatakan mari bertarung, mari berkompetisi secara sehat dengan ide dan gagasan. Itu saja. Kalau hari ini kita bertanding, ke depan juga kita akan bersanding kok.
Jadi tidak perlu bawa perasaan-perasaan, itu aja. Gitu. Meskipun mungkin ada pihak yang sudah merasa dilukai. Oh, saya nggak dan tahu merasa kalau soal tergores. itu. Tapi yang jelas Pak Prabowo tidak pernah, bukan orang yang pintar bersandiwara atau bersinetron, tidak. Dia padanya kok. Secara terbuka dia sampaikan. Kenapa bahkan di ini saya hormat sama Bapak, ngajak saya 2 kali kalah Pak. Saya berubah, saya 2 kali kalah. Sinetron apa itu? Drakor apa itu? Enggak kok. Baik, nah Bang Deddy, nggak ada sinetron. Tadi kalau Bang Deddy bilang ini sebetulnya bisa jadi nih presiden nih yang buat drama, presiden yang kemudian produsernya, dia juga sutradaranya. Gimana tanggapannya? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut, kami akan kembali saat lagi.